Ini kan dengan bahasa ya kecewa karena hasil audit BPK ini tidak ada persoalan, artinya berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan. Wajar Kabupaten Kuningan menjadi kabupaten termiskin dan ekstrim lagi. Kenapa? Karena moral-moralnya juga bejat. Kalau memang tuh hari ini di eksekutif banyak terjadi kemungkaran, lalu para legislatif tidak menegur, maka hal ini adalah akan suatu pertanda akan mendapatkan satu azab yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kehadiran nih para tokoh masyarakat dari Yayasan Bilal Al-Alim, ya. Bilal Al-Alim. Kebetulan bapak-bapak ini baru saja mendatangi gedung DPRD Kuningan untuk audiensi. Barangkali kita langsung tanya aja audiensi tentang apa gitu kan, biar nanti lebih jelas gitu pemirsa. Barangkali siapa yang akan menjelaskan tentang apa sih audiensi tadi, itu topiknya apa gitu kan. Sampai memakan waktu kalau nggak salah tadi dari jam 1 sampai jam maghrib, 1 ya? sampai maghrib pemirsa. Silahkan nih Pak Dadan, kebetulan saya kenalkan dulu nih Pak Dadan, kemudian Pak Budi dan Ustadz Hamdan. Ya, apa enggak Kang Dadan? Terima kasih Kang. Sami-sami mun. Mungkin ini perlu sedikit diluruskan juga Kang ya. Sebetulnya kami tidak mendatangi, melainkan mendapat undangan ya. Mendapat undangan dari surat yang pernah kami layangkan. Mungkin undangan itu sebagai bentuk balasan terhadap surat yang pernah kami layangkan adanya permohonan audiensi. Awalnya kami memohon ya, berkenan kiranya anggota DPRD Kabupaten Kuningan menerima kami jam 9. Ya. Namun pagi ya? Informasinya ya tadi pagi. Namun informasinya ada paripurna ya, ada Ya, paripurna. Jadi ada surat balasan bahwa kami diundang jam 1. Ya, jam 1 pagi. Dan alhamdulillah tadi kita sudah melakukan audiensi dengan para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR itu, dan hasilnya ya bisa dikatakan kurang memuaskan Kang. Kurang memuaskan. Padahal kan sudah hampir ya setengah hari itu Iya, kan ya. setengah hari. Dan kami pun sangat memaklumi dan memahami. Mungkin mereka juga karena kegiatan atau aktivitas dari pagi ya, dan tadi pun dilanjut dengan audiensi dengan kami, jadi kami menangkap juga secara psikologis ada semacam gagal fokus ya. Jadi kami sangat memahami dan memaklumi hal itu, sehingga kami pun tidak bisa memaksakan diri, terlebih lagi sudah masuk ke waktu maghrib. Jadi dalam pertemuan audiensi tadi itu kami menyampaikan terkait beberapa persoalan pejabat publik yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan yang kami pandang sudah melakukan sebuah perbuatan melawan hukum. Ya, perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan mereka di mana menjadi sebuah opini publik ya, yang berdampak terhadap menurunnya nilai kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah daerah apabila atas perbuatannya itu tidak mendapatkan tindakan atau sanksi gitu. Tentunya itu kan dikembalikan kepada yang memiliki kewenangan ya. Kita tahulah di setiap dinas atau instansi pun kan suka ada pengawasan secara internal yang melekat misalkan oleh pimpinan dinasnya gitu. Nah, namun hal itu sama-sama kita pahami dan ketahui pun tidak efektif kan. Sehingga kami berharap bahwa pengawasan politis ini yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kuningan dapat berfungsi atau berjalan secara maksimal. Selama ini dari rentetan beberapa peristiwa hukum yang terjadi itu, kami menilai kenapa dari DPRD ini tidak mengambil langkah atau sikap. Dari situlah kami dari Yayasan Bilal Al-Alim, bidang kemanusiaan ya, bidang sosial dan kemanusiaan ini memandang perlu untuk melakukan audiensi. Itu untuk mempertanyakan ada apa sebetulnya. Dan kami pun tadi sampaikan beberapa persoalan yang terjadi yang diduga itu dilakukan oleh pejabat publik yang mestinya disikapi oleh anggota DPRD ketika hal itu menjadi sebuah opini publik karena sudah meresahkan masyarakat Kuningan. Nah, biar jelas apa nih pejabat publiknya, siapa barangkali melakukan apa gitu kan. Atau ada berapa orang gitu. Ya.
tadi kita mengangkat ada sekitar 7 atau 8 persoalan ya. Ya. Jadi kita mencoba membuat satu kriteria di mana satu persoalan itu dilakukan oleh pejabat publik. Yang kedua, persoalan itu telah menjadi opini publik ya. Ya. Kemudian yang ketiga, persoalan itu adalah persoalan yang melanggar norma. Tentunya ketika berbicara norma ini kan tidak hanya norma hukum ya. Norma adat istiadat, Ya. baik norma agama juga di sini juga kami mencoba untuk menyikapinya. Dan yang keempat, persoalan itu sudah atau berdampak terhadap turunnya nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Nah, dari 4 kriteria itu maka muncul beberapa persoalan yang belakangan ini ya, yang memang ada 1-2 persoalan yang sudah ditangani yang kemudian itu sedang dalam proses gitu. Terlepas daripada proses itu seperti apa hasilnya, yang jelas kan sudah ada penyikapan. Gitu. Seperti halnya yang pertama yang kita angkat itu tadi terkait keterbukaan informasi publik. Ya. Ini sangat penting, Kang. Ya, ya. Terlebih lagi di masa wabah COVID-19 ini kan pemerintah daerah itu diberi kewenangan ya, Ya. untuk melakukan refocusing. Yang mana ketika melakukan refocusing itu tidak harus terlebih dahulu melalui persetujuan DPRD gitu. Sehingga ini sangat penting bagi kami untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan anggaran yang dipakai atau yang direalisasikan oleh pemerintah daerah Ya. dalam menangani apa namanya tuh refocusing itu tadi. Ya. Ya, jadi kan di sini kan harus jelas ketransparan ya, Ya. Kang ya. Harus jelas bahwa ini dinas atau instansi mana yang kena dana refocusing itu gitu kan. Kemudian disalurkannya ke dinas atau instansi mana dan dipakai peruntukannya untuk apa, itu harus jelas semestinya. Selama ini kami kesulitan gitu kan untuk mendapatkan informasi tersebut. Itu yang pertama. Dan ketika ditanyakan ke dewan tadi kan ada pimpinan dewan tuh yang menerima Betul. kita. Mereka tahu gitu kan mengenai itu. Ya, tadi kami sempat setelah menyampaikan beberapa persoalan dan ditanggapi kan satu persatu persoalan itu ya. Yang pada intinya alhamdulillah tadi kami melihat ada respon luar biasa dari pimpinan dewan juga anggota dewan yang ikut dalam audiensi tadi. Walaupun apa yang ditanggapi oleh anggota dewan terkait daripada dana refocusing atau penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah secara utuh ya, kita berbicara secara utuh. Kemudian mengkerucut kepada dana refocusing. Itu sangat disayangkan, Kang. Sekelas mereka, wakil rakyat yang mendapat mandat dari kami untuk duduk dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah tidak bisa memberikan penjelasan secara jelas kepada kami secara utuh gitu kan. Dan hal itu ketika ditanyakan ya kami menangkap dari bahasa komunikasi itu ya, bahwa ada sebuah persoalan yang terjadi ini, ada yang ditutup-tutupi gitu. Ya, ya. Nah, salah satu contoh saja kan. Bagaimana mungkin kami tidak menyimpulkan seperti itu ketika salah satu pimpinan dewan pun menyampaikan bahwasanya hasil audit BPK ya tadi ya, hasil audit BPK ini ternyata tidak ada permasalahan atau tidak ada persoalan dan ia kecewa. Nah, ini kan dengan bahasa ia kecewa karena hasil audit BPK ini tidak ada persoalan, artinya berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan. Terlebih lagi tadi sekelas Deki Jainal Mutakin Ya. yang kita sama-sama tahu ya, dia Yang kemarin bagaimana mau mundur. yang kemarin mau mundur itu yang sempat menjadi sebuah kontroversi ya. Ya. Itu pun menyampaikan bahwasannya ia tidak bisa menjelaskan terkait penggunaan dana yang direalisasikan oleh pemerintah daerah gitu. Jadi bagaimana mungkin kami bisa tahu kalau sekelas dewan pun yang di situ diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan ya, itu mereka pun tidak bisa mendapatkan informasi itu. Ini ada persoalan yang luar biasa sebetulnya yang harus kita sikapi. Anggota dewan lain juga sama seperti Pak Deki gitu. Tidak tahu mengenai itu. Tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan secara jelas kepada kami secara utuh ya. Itu. Jadi kami memandang bahwa dari satu persoalan ini sebetulnya tadi kan ada sekitar 7 atau 8 persoalan yang kami sampaikan ya. Kita berbicara di ranah
apa namanya tuh Transparansi, keterbukaan ya. keterbukaan informasi publik ya. Kami memandang bahwa fungsi pengawasan yang digunakan oleh dewan ini seolah-olah kan mandul, tidak berfungsi secara maksimal. Ya. Itu yang sangat kami membuat kecewa. Nah, untuk persoalan-persoalan yang lainnya, tadi ada persoalan yang memang sedang dalam proses di mana dewan akan memanggil terkait pejabat publik tersebut untuk mungkin dipinta klarifikasi atau apa ya. Nah, kemudian juga ada beberapa persoalan yang memang akhirnya dewan pun akan menyikapi, gitu. Seperti satu contoh, kan. Satu contoh yaitu adalah adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota dewan. Ya. Jadi begini, Kang, ini sangat penting untuk disampaikan ya, terutama kepada publik supaya nanti tidak salah tafsir dan tidak memandang bahwa kami tidak mengambil sikap. Jadi begini, adanya sebuah peristiwa itu dulu kan sempat beberapa elemen, beberapa ormas ya, itu melakukan unjuk rasa lah, gitu kan, agar dewan ini kan mengambil sikap. Gitu. Dan kemudian di dalam perjalanannya, gitu kan, yang bersangkutan ini kan menyatakan mengundurkan diri. Ya. Mengundurkan diri. IF ya. IF itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD. Setelah ia mengundurkan diri, saya secara pribadi, kami tentunya, karena ketika mengambil satu sikap, ya kami pun selalu bermusyawarah, memandang tidak perlu untuk turun lagi. Gitu kan. Karena sudah ada pernyataan mengundurkan diri. Sehingga kami memandang bahwa sudah tinggal tunggu nanti seperti apa hasilnya. Ternyata ketika persoalan ini bergulir cukup lama, ya, mungkin itu tadi kalau saya menyimak ada sedikit jawaban terkait persoalan ini menyampaikan bahwa hal ini sedang dalam proses ya, di Dewan Syariah mungkin ya. Padahal kami tadi tidak berbicara kepada salah satu partainya itu, tapi lebih kepada kinerja dewan, di mana dewan ini kan ada badan kehormatan BK. Saya sampaikan di situ, mestinya BK ini mengambil sikap tegas, tidak harus selalu menunggu laporan, karena persoalan-persoalan ini sudah terang benderang gitu kan, sudah menjadi konsumsi publik. Kalau persoalannya memang tidak terpublikasi, bolehlah menunggu laporan. Ini sudah terpublikasi, mestinya mengambil sikap tegas atas sebuah peristiwa itu. Namun kembali bahwa BK menyampaikan ya tadinya menunggu daripada proses pengunduran diri ini, itu yang sedang berproses itu. Ya, dan saya memberikan limit waktu tadi, apabila dalam jangka waktu 9 hari belum ada progres. Ya. Kalau proses ya dari dulu proses. Belum ada progres kepada kami terkait sejauh mana prosesnya itu, ya kami akan mengambil sikap. Kalau memang dipandang perlu untuk membuat pengaduan, mungkin kami langsung. Ya. Saya sebagai ketua yayasan, hasil berembuk dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pembina, perlu membuat laporan, kita membuat laporan. Ini efeknya sangat luar biasa, Kang. Terhadap ormas-ormas Islam khususnya. Jadi seolah kami ini tebang pilih. Coba tuh, kalau misalkan dari partai yang memang partai ini kan partai yang bernuansa Islam ya gitu. Ya. Tidak mengambil sikap apa-apa, padahal tidak mengambil sikapnya kami itu dikarenakan adanya surat pengunduran diri. Itu, Kang. Nah, terus lagi satu, tadi sempat terlupakan sebetulnya. Hampir di ending itu, ya, sebelum ditutup oleh pimpinan rapat tadi, saya menyampaikan, mohon maaf kata saya tuh, ini ada yang terlewat satu yang belum masuk ke dalam pembahasan dari 8 pembahasan tadi ya kan. Apa itu? Adalah adanya dugaan penistaan terhadap lembaga pendidikan agama Islam. Dalam hal ini Husnul Khotimah, yaitu screenshotan daripada ketua DPRD. Ya. Jadi gini, Kang. Kami menilai bahwa apa yang dilakukan oleh ketua DPRD itu terhadap, kita sama-sama tahu ya seperti apa dulu kejadiannya, ada screenshotan yang bisa ditafsirkan bahwa seolah Husnul Khotimah ini bukan bagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Ya, sewaktu Pak Presiden berkunjung ke Kuningan. Nah, itu kan? betul kan. Kami menilai ketika hal itu terpublikasi kepada publik, kepada masyarakat luas, maka di sini ada kelalaian. Terlepas siapa itu yang mempublikasikan keluar, yang jelas di sini ada kelalaian. Ya. Dan sebetulnya kan saya mencoba untuk mengikuti daripada perkembangan persoalan itu, tidak ada bantahan
bahwa dirinya itu tidak merasa melakukan itu kan. Tidak ada bantahan kan. Barangkali saya salah, mohon diluruskan ya, Kang Deden, diklarifikasi. Karena mungkin betul dia merasa melakukan komunikasi di grup WA-nya itu dengan bahasa seperti itu. Jadi saya melihat bahwa itu adalah sebuah pelanggaran etika, ya, ketika itu dilakukan oleh anggota DPRD. Pelanggaran etika tentunya. Kenapa BK itu tidak mengambil sikap atas itu semua? Apa perlu kami membuat laporan atau pengaduan pada BK? Kami akan lakukan. Kalau memang tidak ada tindakan atau proses yang diambil oleh BK. Hal-hal seperti ini bagi kami sangat penting, Kang. Ya, sangat Tadi penting. Pak Ketua DPRD ada di situ? Tidak ada. Oh, tidak ada ya? Tidak ada, tadi hanya Pak pimpinan, ya Wakil Ketua Pak Ujang sama Pak Wakil Ketua Pak Dede Ismail. Pak Dede Tadi. Ismail ya? Kemudian ketua-ketua fraksi ada, Kang. Itu yang menjadi sebuah, sebetulnya banyak ya, ada pejabat publik masalah, dana pemeliharaan Gor Ewangga ya, yang informasi terakhir nih, betul, ya? yang 100 itu. Ada satu orang pejabat publik mengatakan dana pemeliharaan itu tidak ada, tapi di satu sisi pejabat publik yang lain menyatakan ada, ya gitu. Yang saya yakin kan bahwa ketika pejabat publik berstatement seperti itu kan bahwa itu betul, ya, tidak mungkin dia tanpa sebuah mempelajari dulu kan. Namun ketika sudah menjadi sebuah kontroversi, akhirnya kan seolah-olah bahwa itu hanya miskomunikasi kan, gitu. Padahal wajar sekali, Kang, kalau saya secara pribadi melihat tidak ada yang kebetulan ya, gitu kan, melihat bahwa peristiwa itu bisa saja betul terjadi, gitu kan, sehingga patut diduga adanya itu laporan fiktif, bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin kan, gitu kan, ya. Tolong, mungkin. Ini pertanggungjawabkan 100 juta, gitu kan, sehingga dia merasa tidak ada anggaran itu padahal ada, misalkan, itu patut diduga seperti itu. Tapi inspektoratnya juga apakah menjalankan fungsi pengawasannya enggak gitu kan? Nah, itu yang menjadi sebuah persoalan. Tentunya kan semuanya juga kan ada mekanismenya, ada regulasinya kan gitu. Kalau ternyata itu sebuah miskomunikasi ya, kami pun sangat menyayangkan. Kenapa hal itu disayangkan? Karena statement pejabat publik ini sebetulnya ketika itu sudah disampaikan ke ranah media di mana itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas, harus berhati-hati mengeluarkan pendapat itu. Jangan sampai terjadi miskomunikasi atau salah tafsir atau apalagi berpatojaiyah lah dengan pejabat publik yang lain. Harus hati-hati, ini sangat menyayangkan karena itu menimbulkan sebuah keresahan yang berdampak pada turunnya nilai kepercayaan pada masyarakat. Itu kan. Itu satu permasalahan. Ya, banyak sebetulnya kan kita menyampaikan ada sekitar 8 persoalan. Persoalan bantuan pemerintah non tunai juga tadi kami sampaikan ya. Non tunai. Bantuan pangan non tunai ya. Kami pun tadi sampaikan sebagai bentuk kritis kami dengan melihat fakta di lapangan. Kami minta juga anggota DPRD dengan fungsi pengawasannya ini melakukan konfirmasi dan klarifikasi ya. Betul tidak bahwa di dalam pengadaan dan pendistribusiannya itu secara regulasi seperti itu. Karena kami menangkap bahwa hal yang tidak mungkin ya, apabila di dalam pengadaan dan pendistribusian itu penerima sasaran bantuan pangan non tunai dikumpulkan ATM-nya, digosok oleh koordinator, diambil uangnya, dibelanjakan, kemudian bahan pangannya itu diberikan kepada penerima manfaat. Ya. Kemudian ketika penerima manfaat itu mendapatkan bahan pangan tersebut, ya patut diduga ya, tidak sesuai dengan nilai bantuan yang. Tapi saya tidak akan berbicara karena itu sebetulnya. Tapi saya akan berbicara dulu dari sisi betul tidak regulasinya seperti itu. Karena hukum kausalitas terjadi kan. Misalnya ada peluang, anggaplah oknum ya, melakukan mengambil hak daripada penerima manfaat itu. Karena ada peluang kan, ada kesempatan di situ. Itu. Mungkin Budi bisa menambahkan nih. Ini nih, Pak Budi di yayasan sebagai Dewan Penasehat. Dewan Penasehat Pak Budi. Tadi juga ada wartawan Kuningan Mas yang meliput langsung ke DPRD. Ternyata ada bahasa teriakan DPRD pengecut gitu kan. Kalau nggak salah yang mengucapkan Pak Budi ya. Betul.
Nah, itu gimana nih? Bisa dijelaskan pengecutnya seperti apa? Perlu saya jelaskan ya. Ya. Dan kenapa saya mengatakan pengecut? Kita berbicara tentang fungsi Oh. daripada anggota Dewan DPRD Kabupaten Kuningan yang selalu mengatasnamakan wakil rakyat. Tapi pada kenyataannya, ya, mereka bukan wakil rakyat, menjadi wakil partai. Wakil partai. Partai-partai. Artinya apa? Ya, seperti saudara Deki ya, Jenderal Mutakin. Dulu Mantan sempat aktivis ya? mantan aktivis, sempat seperjuangan dengan saya. Ya. Ketika tadi kita UDES, saya melihat sosok Deki ini jauh 180 derajat dari dulu. Artinya begini, ini menduga bahwa perjuangan-perjuangan ya, anggota dewan ya, serta eksistensi DPRD Kabupaten Kuningan ini bisa dihilangkan oleh oligarki politik diri ya golongan. Kenapa? Karena ini Jenderal Mutakin sendiri ya menjadi seorang pengecut. Ya, yang dulu dia berbicara lantang memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi kenyataannya ya permasalahan yang tadi Pak Dadan sampaikan, ya, DPRD Kabupaten Kuningan ini tidak bisa menyelesaikan. Makanya dari situ saya mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Kuningan itu pengecut. Ya, seperti yang tadi tentang kaitan data penggunaan anggaran. Ya, sekelas DPRD Kabupaten Kuningan pun tidak bisa mendapatkan. Artinya apa? Mereka tidak punya nyali. Ya, tidak punya nyali. Ya, terkebiri oleh oligarki politik diri golongan, mungkin bisa konspirasi. Seperti itu logikanya. Ya. Dan ini perlu kita ketahui bersama dan renungi bersama. Ya, mungkin menurut saya bagi para dewan ini kalau tidak punya nyali jangan jadi dewan. Ya, kenapa? Karena kenyataan ya kami tadi lantang mengatakan bahwa anggota DPRD Kabupaten Kuningan itu pengecut. Ya, saya melihat sosok Deki saja menjadi pengecut. Menjadi pengecut. Jujur saja. Boleh Akang sampaikan kepada saudara Deki Jenderal Mutakin. Dan saya bisa pertanggungjawabkan pernyataan sikap saya seperti ini, ya, mengatakan bukan hanya DPRD Kabupaten Kuningan, tapi sosok Deki Jenderal Mutakin yang saya kenal, ya, Oh, kenal yang dekat ya? Pernah dekat, gitu kan. Sekarang drastis berubah 180 derajat, ikut peran serta menjadi pengecut. Seperti itu. Nah, sehingga dengan keadaan-keadaan seperti ini, kita miris. Kabupaten Kuningan ini mau dibawa kemana? Betul nggak? Ya, kita lihat di taman kota atau di kantor bupati itu di pendopo, ya, ditulis di situ besar Kabupaten Kuningan, Kabupaten maju. Ya, maju dari mana? Kenyataannya Kabupaten Kuningan ini menjadi kabupaten termiskin. Ekstrim lagi. Kan itu. Ya, itu satu. Jadi saya anggap maju ini hanya sebuah slogan seperti iklan di TV. Sama halnya kinerja-kinerja para anggota DPRD Kabupaten Kuningan itu hanya sebuah slogan seperti iklan di TV. Memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi kenyataannya mandul. Eksistensinya dihilangkan oleh kepentingan-kepentingan oligarki politik. Ya, saya menduga ya, mungkin bisa saja dengan ketertutupan tadi ya, ini ada konspirasi. Tidak apa-apa, menuduh pun tidak apa-apa. Seperti itu. Dan kita siap buktikan hal itu. Begitu, Kang. Ya kan artinya anggota dewan pun tidak punya data itu. Punya data. Penggunaan dan Terus fungsinya
Buat apa? Iya. Ya, satu hal lagi loh. Ya. DPRD ini diberikan keistimewaan oleh konstitusi. Ya. Jadi artinya mereka punya hak. Bahkan kalau perlu, ya, mereka harus punya nyali untuk beroposisi dengan eksekutif. Jangan koalisi. Ini kami menduga, ya, dengan hal-hal yang tadi, kami menduga loh, ini konspirasi. Ada apa dengan Kabupaten Kuningan? Wajar, Kabupaten Kuningan menjadi kabupaten termiskin dan ekstrim lagi. Kenapa? Karena moral-moralnya juga bejat. Seperti itu. Artinya tadi tidak merasa puas Tidak audiens puas. kita. Meskipun Tidak sudah puas. setengah Tidak hari puas. kan. Kenapa? Betul. Tadi sedikit Audi ya, ini untuk diluruskan dulu karena memang tadi di awal pada saat kita audiensi itu kan seolah bahwa kami ini merasa puas ya, seolah seperti itu ya, barangkali menangkap seperti itu. Walaupun tadi di ending kita sampaikan bahwasanya kami akan menunggu progres itu. Tadi Kang sudah nampak sekali kelelahan ya. Ada kan kebanyakan juga yang hadir tadi ketua praksi perempuan ya, ada beberapa perempuan yang bahkan ada yang pamit duluan ya. Kami pun manusia juga bisa merasakan kondisi dan keadaannya gitu kan. Ya tadi dalam audiensi itu ya yang merasa tidak puasnya itu ketika memang sekelas anggota dewan ya, sekelas Deki Jainal Mutakin pun tidak bisa memperjuangkan haknya itu untuk mendapatkan data penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, kan itu ya? Iya, iya. Dilanjut dulu, Bu, dilanjut. Ya. Ya. Terus begini, Kang. Bahwa masyarakat Kabupaten Kuningan ini sudah memberikan mandat, amanah, kepercayaan kepada anggota Dewan DPRD Kabupaten Kuningan. Ya. Akan tetapi, ya, bagaimana kami bisa percaya, ya, kalau mereka sendiri tidak punya nyali? Ya, buktinya tadi, ya, dengan kita minta transparansi terkait data, ya, mereka tidak bisa. Artinya, saya menganggap mereka pengecut, nggak punya nyali. Seperti itu satu. Dan saya berharap, ya, kepada teman-teman di DPRD Kabupaten Kuningan harus berani bertindak tegas, ya, untuk melakukan pengawasan kepada eksekutif yang jelas merugikan rakyat. Ya, mungkin seperti itu. Ya, ya. Berarti ada waktu tadi 9 hari ya. Jadi tadi 9 orang kan, 9 orang ngasih waktu 9 hari gitu. Dan permohonan untuk audiensi pun jam 9. Jam 9. Ya, 9, bukan 9, ya qadar Allahnya aja begitu ya gitu. Iya. Apa ya? Enggak apa-apa. Ya, gitu. gini. Munculnya negara Republik Indonesia, ya, sehingga terbentuknya Kabupaten Kuningan. Itu setelah adanya sebuah kemerdekaan. Betul nggak, Kang ya? Ya, artinya saya berbicara begini biar kita tahu sejarah tentang fungsi baik pribadi saya ataupun rekan-rekan di DPRD. Karena negara Indonesia ini, ya, dibuat oleh para pendiri bangsa itu untuk semua dan buat semua. Demikian juga di Kabupaten Kuningan. Untuk semua dan buat semua masyarakat Kabupaten Kuningan. Jadi para oknum-oknum pejabat jangan senai dewe. Kabupaten Kuningan itu bukan punya Ayu. Ya, punya kita semua. Nah, sehingga DPRD Kabupaten Kuningan mempunyai hak keistimewaan untuk melakukan pengawasan apa yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Gitu kan. Nah, artinya bahwa dengan ada pengawasan ini, ya, supaya mampu mengontrol kinerja eksekutif, ya, atau program-program, ya, supaya hal ini terwujudnya
Kabupaten Kuningan yang maju. Jadi DPRD Kabupaten Kuningan ini jangan hanya dianggap, maaf ya, tukang stempel. Tukang stempel. Ya, tukang stempel persetujuan program pemerintah. Iya. Tapi data sendiri juga dia Tidak bisa tidak mendapatkan. bisa. Jadi menganggap saya selain pengecut mungkin dianggap tukang stempel. Tukang Seperti stempel. itu. Ya. Oke. Silakan Pak Dadan. Ini ya, betul ini berangkat dari persoalan tukang stempel ya. Jadi Ya, gini ah. tukang stempel. Kami akhirnya menilai ya bahwa apa yang tadi disampaikan oleh anggota DPRD itu yang merupakan wakil kami tentunya, wakil kami di dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ya. Apakah betul mereka itu tidak tahu atau sebetulnya mereka pura-pura tidak tahu? Ya, tapi kami tadi mencoba untuk membangun komunikasi yang seinten mungkin ya, dari bahasa komunikasi, dari gestur dan lain sebagainya yang menurut penilaian kami itu mereka betul-betul tidak tahu. Kami coba untuk press tadi sedemikian Gesturnya rupa. tidak tahu ya, bukan pura-pura Gesturnya, tidak iya, tahu. bukan Ya. pura-pura tidak tahu. Sehingga itu kan hanya sebuah penilaian, bisa saja penilaian Ya. itu kan salah ya. Sehingga ini kayaknya kami memandang perlu kan untuk melakukan kembali audiensi dengan anggota legislatif itu dengan mengundang eksekutif. Mari kita duduk bareng di Ya, situ. ya, ya. Mari kita transparan. Ini amanah undang-undang ya. Dan itu adalah hak kami sebagai rakyat untuk mendapatkan informasi publik itu. Ya. Kemudian bila perlu dari kejaksaan hadir duduk, dari kepolisian juga duduk, biar mereka nanti bisa menilai ini penegak hukum itu perbuatan seperti ini itu dari sisi hukum yang berlaku di negara kita itu menjadi sebuah persoalan atau bukan, kan gitu kan? Itu harapan kami, dengan begitu ya akan terang benderang kan persoalan itu. Jangan pula kemudian apa yang ada di dalam benak kami atau opini yang berkembang di masyarakat itu akhirnya mengarah kepada sebuah fitnah. Ternyata pemerintah daerah betul loh merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan fakta untuk kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat. Terlebih pada saat wabah COVID-19 kemarin ya. Nah, kemudian juga DPRD juga ternyata betul ada alasan lain dari pemerintah daerah untuk tidak memberitahukan kepada DPRD, misalkan itu yang terjadi ya kan, misalkan walaupun kan itu tidak logis karena itu adalah hak daripada anggota DPRD. Anggaplah kami salah menilai, itu perlu diluruskan biar tidak juga menjadi sebuah fitnah di masyarakat. Dosa loh membiarkan orang untuk memfitnah yang sebenarnya itu tidak terjadi gitu kan. Oke, pemirsa kita rehat sejenak. Kita kembali pemirsa, kita sekarang ke Pak Ustadz nih. Dewan Pembina Yayasan. Juga Beliau secara qadarullah Dewan Pembina di Gardah juga ya, Di Gardah, pengurus Gardah ya. Pusat. Nah, tadi kan sudah dibahas juga mengenai Kuningan Maju nih ya, Maju, makmur, agamis, pinunjul ya. Majunya maju ekstrim mungkin. Atau Iya, Ekstrim miskin kan. sebenarnya saya mensikapi fleksibel ya. ya, Karena tadi kedua pembicara sudah sangat begitu antusias dan berapi-api. Dan memang itu fakta di lapangan seperti gitu. Cuma saya tadi untuk mendinginkan suasana, sebenarnya ingin mengingatkan kepada Dewan, ya, bahwa yang pertama saya minta untuk mencoba luruskan niat dan bulatkan tekad. Bahwa kehadiran mereka di Dewan itu tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Tapi harus murni bahwa ini satu amanah dipikul di pundaknya dan akan minta pertanggungjawab. Itu yang pertama tadi saya menyampaikan kepada mereka-mereka, karena sebenarnya saya juga ingin banyak yang disampaikan. Ada 9 poin saya ingin menyampaikan kepada mereka yang berhubungan dengan amanah. Ya. Makanya saya tadi mengingatkan juga yang kedua, Anda jangan merasa hari ini lolos dari hukum manusia, hukum dunia, tapi saya nyatakan bahwa Anda tidak akan mungkin lolos dari hukum akhirat. Di mahkamah Allah itu akan disidang. Yang jelas, saya sampaikan tadi, sadar ataupun tidak, semua tataran dewan, legislatif ataupun eksekutif ataupun siapapun, bahwa ternyata Allah sudah memasang CCTV. Ya. CCTV yang Allah pasang hari ini sebenarnya tidak bisa dideteksi dengan panca indera dohir kita. dan tidak lowbat gitu kan? Ya, dan tidak akan lowbat. 1 detik pun juga tidak akan pernah lowbat. Nah, kembali pada konteks Al-Quran, ayat Al-Quran di dalam surah Yasin. Saya tadi sampaikan pada mereka, ingat, itu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, wati qalimuna aidhim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Lidah Anda hari ini bertulang, lidah Anda hari ini pintar bersilat lidah, tapi satu ketika di yaumul qiyamah, lidah akan Allah kunci, watu kalimuna aidhim.
kedua tangan ini yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kedua kaki akan menjadi saksi. Jadi banyak poin-poin yang memang tadi saya sampaikan, kalau memang tuh hari ini di eksekutif banyak terjadi kemungkaran, lalu para legislatif tidak menegur, maka hal ini adalah akan suatu pertanda akan mendapatkan satu azab yang besar. Dan itu merupakan satu tindakan kezoliman. Bahkan ketika melihat kemungkaran itu harus dirubah. Ya, apalagi ini Dewan sudah merupakan wakil kami, wakil rakyat, tapi kalau dalam tupoksinya tidak bisa maksimal, yaitu resiko dunia akhirat. Saya sampaikan, Anda itu memang tidak seberapa, tapi resiko yang akan dapatkan 2 kali bahkan 10 kali lipat. Itu mungkin saya akan waktu tadi tidak cukup banyak, dan saya pun juga hanya sifatnya untuk memberikan peringatan untuk dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu saja Kang Deden mungkin dari saya gitu ya. Oke, Pak Ustadz. Ini terima kasih Pak Ustadz nih, Pak Dadan, Pak Budi. Silaturahminya ke kantor kami, dan aspirasinya tadi 9 mungkin nggak ada yang terlewat ya. Yang tadi juga ada wartawan kami gitu kan yang meliput, cuman mungkin lebih komprehensif begini, dan mudah-mudahan nanti para stakeholder di Kabupaten Kuningan akan memperhatikan hal ini. Barangkali ada ini tambahan. Sedikit saja mungkin Kang Deden ini perlu kami sampaikan ya, bahwa kami dari Yayasan Bilal Al-Alim itu memandang perlu mengambil sikap ini, mengambil melakukan audiensi ini kepada anggota DPRD Kabupaten Kuningan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kami, sebagai bentuk partisipasi kami ya, bahwa Yayasan Bilal Al-Alim ini adalah bagian daripada warga negara Indonesia. Ketika melihat sebuah kejadian yang dipandang itu adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka kami memandang perlu untuk mengambil sikap itu. Karena negara kita negara hukum, konsekuensinya adalah semua tindakan warga negara harus berdasar kepada hukum, baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Jadi dalam penegakan hukum ini jangan mentang-mentang karena yang melakukan itu adalah pejabat publik, ya, unsur pemerintahan, sehingga tidak ada tindakan atau tidak ada sanksi. Itu sangat penting ya, kami kritisi hal itu, dan salah satu yang punya kewenangan adalah DPRD sebagai wakil kami dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, perlu kami sampaikan bahwa ketika kami menilai bahwa merasa belum puas ya dengan apa hasil audiensi tadi, walaupun tadi kami memberikan jeda waktu 9 hari untuk progres beberapa persoalan, namun untuk persoalan daripada penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara utuh, gitu kan, itu belum mendapatkan penjelasan, sehingga kami memandang perlu untuk kembali melakukan audiensi dan mengundang eksekutif untuk mari kita duduk bareng. Apa sebetulnya persoalan ini, sehingga hak-hak kami seolah-olah dikebiri. Itu mungkin. Satu lagi. Oh ya, saya perlu menyampaikan ya, bila perlu kami menantang pejabat publik untuk mari kita berdebat terbuka terkait daripada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sudah baik atau tidak jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuningan ini. Kami menantang. Saya, Budi, Pak Ustadz menantang unsur pemerintahan untuk mari kita secara objektif melihat apakah betul penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuningan ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kita adakan debat. Debat ya, nanti terbuka mungkin ya? Nanti bisa sebagai presenternya mungkin ya. Oh gitu. Kalau debat terbuka kan berarti forum besar. Disaksikan oleh masyarakat luas tentunya. Ya, gitu. Siap. Ya mohon maaf ya Kang, bukan sebuah arogansi atau sebuah bentuk kami merasa prihatin dan kami merasa punya kepedulian ya. Kami ingin ada perubahan terhadap kabupaten yang kami cintai ini. Jadi tolonglah oknum-oknum pejabat publik untuk sadar diri dan mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita perbuat saat ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Itu kita. Oke. Pak Dadan, Pak Budi, Pak Ustadz Hamdan, hatur nuhun kasumpinganana. Mungkin itu pemirsa, kita langsung tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.